Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah atas karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kita berharap benar semoga salat kita menambahkan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterimanya dan memberikan karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian pada salat alhamdulillah kita diperkenankan untuk duduk dalam majelis ilmu yang fadilahnya juga luar biasa tak terbilang, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan sejenak dalam majelis ilmu lebih aku cintai dibandingkan dengan salat 1000 rakaat. Ada yang kuat jamaah salat 1000 rakaat? Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahasan Sirah An-Nabawiyah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita sampai pada tahun ke-8 Hijriah, di mana Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin pada waktu itu ada kejadian, ada terbunuhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Harith bin Umair Al-Azdi, utusan Rasulullah SAW kepada Raja Bashrah, yang kemudian beliau dibunuh. Maka sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu yang menggerakkan Rasulullah SAW untuk kemudian memberangkatkan pasukan yang dan menyebutkan 30.000 tentara. Di balik 30.000 pasukan jamaah sekalian rahimakumullah, ada yang mencatat 3.000, sepertinya ada yang salah catat ya. Namun beberapa riwayat menyebutkan 30.000 pasukan kaum muslimin. 30.000 pasukan kaum muslimin jamaah sekalian rahimakumullah yang diberangkatkan oleh Rasulullah SAW dalam perang Mu'tah ini melawan berapa? Pasukannya, musuhnya itu 200.000 pasukan, sehingga 200 banding 30 berapa? 6 kali ya, 6 kali atau 6 kali, hampir 7 kalinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala pasukan ini berangkat, Rasulullah SAW telah menetapkan pasukan ini untuk dipimpin oleh 3 pemimpin pasukan. 3 pemimpin ini diurutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Dan kalau nanti beliau syahid, artinya penegasan Nabi ini kalau itu kemudian tentu kemudian nantinya terjadi ya, terjadi. Kalau si Zaid bin Harithah ini syahid, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, satu misanan dengan Rasulullah SAW yang beliau sangat cintai, yang baru perang, yang baru pulang dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya sahabat Ja'far bin Abi Thalib ini baru beberapa tahun ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun ini di perang Mu'tah ini beliau menjadi pemimpin pasukan yang kedua. Kalau misalnya sahabat Zaid bin Harithah syahid, dan berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian nanti pemimpin yang kedua ini, yakni Ja'far bin Abi Thalib ini syahid, maka silahkan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Ini pakar syair. Sehingga ketika kemudian berangkat, kemudian menyemangati pasukan ini, selalu beliau menyampaikan syair-syairnya yang luar biasa untuk memberikan spirit dan semangat dari pasukan kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah ini di Jumadil Ula ya, tahun ke-8 Hijriah, dan sekali lagi dengan jumlah pasukan yang 1/6-nya ya, hampir 1/7-nya ya, pasukan kaum muslimin. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata memang demikianlah ya fitrahnya pejuang-pejuang muslim
itu memiliki kemampuan 1 dibanding 10, bahkan bisa lebih dari itu, ya. Atau paling minimal, ya, itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Qur'an setidaknya 1:2. Jadi kaum muslimin ini separuhnya, ya, itu maka dia akan bisa memenangkannya. Bahkan dalam banyak peperangan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya itu tadi 1/10, bahkan kemudian lebih dari itu kaum muslimin bisa memenangkan melawan pasukan musuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan ini, ya, kaum muslimin ketika kemudian berangkat ke Mu'tah ini, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian mereka kaum muslimin terus melakukan satu perjalanan, dan kemudian ketika benar-benar mendapatkan bukti bahwa musuh itu jumlahnya 200.000 orang, awalnya ada sahabat yang usul kepada pemimpin waktu itu adalah Zaid bin Harithah, usul kepada Zaid bin Harithah agar kita mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan jumlah musuh itu sampai 200.000, ya. 6 atau hampir 7 kalinya pasukan kaum muslimin, sehingga kita nanti mengikut apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Barangkali Rasulullah menambahkan bantuan lagi, ya, dan kemudian kita berangkat melawan pasukan musuh tersebut, ya. Kemudian ada beberapa usulan yang lain, namun jamaah sekalian rahimakumullah, Abdullah bin Rawahah kemudian menyampaikan pendapatnya. Bagaimana menurutmu, wahai Abdullah bin Rawahah? Bagaimana bin Rawahah? Kata beliau, kemudian beliau banyak menyampaikan syair-syairnya yang kemudian menegaskan pendapatnya bahwa justru kita ini diberangkatkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan satu dari 2 kebaikan yang luar biasa istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia atau mati syahid. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, inilah yang kemudian diputuskan oleh kaum muslimin. Oke, baik, kalau demikian kita tidak jadi mengirimkan kembali, ya, utusan untuk menyampaikan kepada Rasulullah, maka siap kita berangkat lawan musuh 200.000 orang melawan berapa tadi? Melawan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 30.000 pasukan kaum muslimin tadi. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, terjadilah kemudian peperangan ini benar-benar terjadi, dan pasukan kaum muslimin waktu itu dibagi 2, ya, kiri dan kanan, dan kemudian pertama-tama peperangan, ya, kaum muslimin agak sedikit terdesak sampai kemudian pemimpin kaum muslimin Zaid bin Harithah syahid. Dan setelah itu kemudian sebagaimana tegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera digantikan oleh pemimpin berikutnya, yakni Ja'far bin Abi Thalib. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ja'far bin Abi Thalib pun kemudian memimpin pasukan dengan luar biasa, dengan keistimewaan dan kemahirannya, kehebatannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai akhirnya beliau kemudian waktu itu diserang oleh musuh luar biasa, dan hingga akhirnya beliau lompat dari kudanya, dan kemudian Masya Allah tabarakallah, ini peristiwa yang terjadi pertama kali pada peperangan melawan kaum muslimin, di mana pemimpin pasukannya yakni Ja'far bin Abi Thalib itu sampai kemudian tangan kanannya terpotong, kemudian diganti, benderanya dipegang dengan tangan kiri, potong lagi, kemudian diapit dengan sisa tangannya, dan kemudian beliau terus mendapatkan tusukan pedang dan sebagainya. Bahkan ada yang kemudian dari riwayat Bukhari menyebutkan bahwa ada musuh yang membelah badannya ini menjadi 2. Masya Allah tabarakallah. Ini kejadian pertama dalam peperangan di mana kaum muslimin sampai kemudian tercincang-cincang tubuhnya. Dan itu terjadi pada Masya Allah tabarakallah sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, Ja'far bin Abi Thalib.
Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian Ja'far syahid, maka digantikan pasukan ini oleh Abdullah bin Rawaha. Sebagaimana biasa kemahiran beliau untuk bersyair, maka ketika kemudian beliau menggantikan itu, setelah kemudian bersyair dengan memberikan spirit dan semangat kepada kaum muslimin untuk terus melawan kaum muslimin melawan orang-orang kafir, jamaah sekalian rahimakumullah, maka masya Allah wa tabarakallah, akhirnya sahabat Abdullah bin Rawaha pun mendapatkan kesyahidannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin maka kemudian bermusyawarah siapa pengganti pasukan dari kaum muslimin ini. Dan kemudian disepakati yang menggantikan pada waktu itu adalah sahabat Khalid bin Walid, yang baru beberapa tahun beliau masuk Islam di saat ada perjanjian Hudaybiyah bersama dengan orang-orang Quraisy. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka melawan pasukan musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini, ya, pasukan kaum muslimin dibagi 3 pasukan, ya, ditata dengan 3 pasukan, dan kemudian ya 3 pasukan ini yang pertama di depan, kemudian yang di tengah, ada yang di belakang. Nah, begitu kemudian melawan musuh pada perlawanan yang pertama, segera kemudian beberapa saat pasukan yang di depan ini langsung lari ke belakang dan kemudian dilanjutkan lagi oleh pasukan yang kedua. Nah, pasukan yang pertama tadi, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, oleh Khalid bin Walid diminta untuk berganti pakaian, mandi dan berganti pakaian. Dan masya Allah tabarakallah, di antara strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini, ya, menjadikan musuh kemudian ternyata pasukan kaum muslimin luar biasa banyak, sehingga ya mandi dan kemudian ganti baju dan sebagainya ini seperti pasukan baru lagi. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ya, akhir dari peperangan perang Mu'tah ini masya Allah wa tabarakallah, kaum muslimin yang jumlahnya hampir 1/7-nya, ya, dari pasukan kafir Quraisy, dari pasukan kafir ini, jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa dahsyat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid kemudian menjadi pemimpin yang bisa menuntaskan masya Allah wa tabarakallah pasukan kaum muslimin hingga akhirnya bisa mengalahkan pasukan orang-orang kafir di perang Mu'tah dengan jumlah pasukan yang luar biasa besar. Dan ini patut untuk menjadi pelajaran berharga dalam diri kita bahwa masya Allah wa tabarakallah, Ramadan, pertemuan kita dengan Ramadan, kalau kita ingat tentang betapa perang yang sangat luar biasa besar, bahkan kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan, yakni perangan pertama di mana kaum muslimin memiliki kemenangan yang luar biasa, yakni ya perang Badar, jamaah sekalian rahimakumullah, itu terjadinya di bulan Ramadan. Karenanya salah satu pelajaran berharga yang mesti kita ambil dari sejarah perang Mu'tah ini, jamaah sekalian rahimakumullah, mesti kita tancapkan di dalam diri kita. Mungkin model peperangannya tidak sebagaimana perang musuh melawan musuh secara fisik, namun jemaah sekalian rahimakumullah, patut untuk kita perhatikan benar bahwa perjuangan Islam, perjuangan untuk menegakkan Islam, izzul Islam wal muslimin, ini masih tetap menjadi salah satu agenda utama kita dalam perjuangan hidup kita. Dan bertemunya kita di bulan Ramadan ini mesti menjadi peningkatan semangat kita di dalam memperjuangkan untuk aizul Islam wal muslimin. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa dan pelajaran yang berharga dari tahun ke-8 Hijriah terjadinya perang Mu'tah, dan kemudian dengan jumlah yang bahkan kaum muslimin hanya 1/8-nya saja, ya, 1/7 atau hampir 1/8-nya saja, namun kaum muslimin bisa memenangkan peperangan dengan syarat apa? Dengan syarat
ketaatannya kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan komitmen yang tinggi, bahkan cita-citanya yang tinggi, ya, yakni syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita termulia. Hidup mati atau hidup menjadi bahagia, hidup yang penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataukah mati syahid. Inilah selalu yang menjadi spirit di dalam perjuangan kita, di dalam kehidupan kita. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga terjadinya kemenangan kaum muslimin, mendapatkan kemenangan dalam perang Mu'tah ini, memberikan spirit yang luar biasa bagi kehidupan kita, wabil khusus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan perjuangan kita di bulan Ramadan 1445 Hijriah, hingga akhirnya meningkatkan derajat kita. La'allakum tattaqun, bukan kaleng-kaleng, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.